Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Andini dengan NIM C1C02290, program studi akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem pemungutan pajak, tarif pajak, dan fungsi pajak. Sistem pemungutan pajak. Yang pertama, Full Self-Assessment System adalah sistem pemungutan pajak di mana wajib pajak menentukan sendiri jumlah pajak terhutang sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan perpajakan. Fiskus bersifat pasif, kecuali wajib pajak menyalahi aturan yang berlaku. Wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung sendiri pajak terhutang, membayar sendiri jumlah pajak terhutang, dan melaporkan sendiri jumlah pajak terhutang. Yang kedua, ada Semi Self-Assessment System, adalah sistem pemungutan pajak di mana wewenang untuk menentukan besarnya pajak ada pada dua pihak, yaitu wajib pajak dan fiskus. Awal tahun wajib pajak menaksir hutang pajaknya yang terhutang lalu disetor ke fiskus. Akhir tahun fiskus akan menentukan pajak sesungguhnya yang terhutang. Official Assessment System adalah sistem pemungutan pajak di mana wewenang untuk menentukan besarnya pajak ada pada pemungut pajak. Wajib pajak bersifat pasif, hutang pajak timbul setelah adanya SKP atau surat ketetapan pajak dari fiskus. Sistem ini dianut ketika kita masih menggunakan undang-undang pajak lama seperti PPD 1944, pajak pendapatan, PPS 1925, pajak perseroan, PKK 1932, atau pajak kejayaan. Yang terakhir, Withholding Assessment System adalah sistem pemungutan pajak di mana wewenang untuk menentukan besarnya pajak diserahkan kepada pihak ketiga yang ditentukan atau yang ditunjuk oleh negara. Pihak ketiga di sini misalnya bendaharawan gaji. Contoh pajak yang dipungut dengan sistem ini adalah PPh pasal 21, 22, 23, 26, dan 4 ayat 2. Tarif pajak. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa pada dasarnya tarif pajak adalah dasar pengenaan pajak atas segala objek pajak yang memang menjadi tanggung jawab wajib pajak. Tarif pajak pada umumnya berupa besaran persentase yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai acuan dalam pengenaan pajak. Secara struktural, setidaknya ada 4 jenis tarif pajak, yaitu tarif progresif, tarif degresif, tarif proporsional, tarif tetap atau regresif. Yang pertama, tarif progresif, di mana dalam tarif progresif, saat pemungutan pajaknya, atas persentasenya akan naik sebanding dengan jumlah dasar pengenaan pajaknya. Di Indonesia sendiri, jenis tarif pajak inilah yang diterapkan sebagai metode pengenaan pajak penghasilan orang pribadi. Adapun, tarif pajak progresif terbaru telah ditetapkan oleh pengenaan PPh orang pribadi. Tarif progresif PPh terbaru tertuang pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Yang kedua, tarif degresif. Kebalikan dengan pajak progresif, persentase pajak dengan tarif degresif yang dipungut akan lebih kecil saat dasar pengenaan pajaknya meningkat. Dengan kata lain, persentase atas tarif pajak akan semakin rendah atau menurun ketika dasar pengenaan pajaknya semakin besar. Dalam praktik perundang-undangan di Indonesia, tarif degresif tidak pernah diimplementasikan. Yang ketiga, tarif proporsional. Tidak seperti tarif progresif dan tarif degresif, tarif proporsional saat pemungutan pajaknya atas persentasenya akan tetap dan tidak terjadi perubahan terhadap keseluruhan dasar pengenaan pajaknya. Jadi, bisa dibilang bahwa sebesar apapun jumlah objek pajak yang dikenakan dalam pajak penghasilannya, persentasenya pun akan tetap sama. Salah satu contoh tarif proporsional yang ditentukan Direktorat Jenderal Pajak, yaitu pajak pertambahan nilai atau PPN, sebesar 11% sebagaimana diatur dalam Undang-Undang HPP yang berlaku sejak 1 April 2022. Yang terakhir, tarif regresif. Jenis tarif yang dimana saat pemungutan tarif pajaknya akan selalu tetap tanpa melihat jumlah dari keseluruhan dasar pengenaan pajaknya, sehingga tarif yang dikenakan besarnya sama bagi seluruh wajib pajak. Tarif tetap ini juga diartikan sebagai tarif yang akan selalu sama dan sesuai dengan peraturan nilai yang diberlakukan oleh pemerintah, seperti contoh bea materai dengan nilai yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Selanjutnya masuk ke fungsi pajak. Yang pertama, fungsi budgeter atau fungsi anggaran. Maksudnya, pajak merupakan salah satu alat untuk sumber
untuk memasukkan uang dari masyarakat berdasarkan undang-undang ke kas negara. Hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara. Yang kedua, ada fungsi reguleran atau fungsi mengatur. Maksudnya, pajak digunakan untuk mengatur atau untuk mencapai tujuan tertentu di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Contohnya, pajak tinggi dikenakan terhadap miras dengan tujuan mengurangi konsumsi miras. Pajak tinggi dikenakan terhadap barang mewah dengan tujuan mengurangi gaya hidup konsumtif. Sekian video presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.